Jadi ini Kecamatan Kalitengah itu menurut orang-orang tua dulu dinamakan Kalitengah itu karena desanya ini kampungnya ini ada di tengah-tengah kali gitu. Jadi Kalitengah itu yang sebelah utara itu ada namanya Bengawan atau istilahnya sekarang mengatakan kali. Itu namanya Kali Bengawan Solo. Kemudian nanti di sana di arah selatan sana itu juga nanti ada kali namanya Kali Bengawan Jero. Oke, persiapan. Kita akan meluncur. Ya, eksplor kita kali ini menggunakan perahu dengan kecepatan kurang lebih sekitar 30 km per jam. Wih. Halo. Di kanan kiri kita itu Enceng Bodo dan kita ini melewati sungai. Nah, di kejauhan sana ada kampung begitu, di mana kampung tersebut itu masih masuk di desa dari Bujo Asri ini. Ada salah satu dusun yang memang berada di belakang sendiri ya, jauh dari wilayah desa Bujo Asrinya. Dan aktivitas warga ketika untuk menuju ke sesuatu tempat yang tertentu begitu menggunakan ini ya, menggunakan perahu. Warga sekitar atau masyarakat sekitar itu melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari itu menggunakan perahu. Itu teman-teman, ada makam di tengah-tengah tambak ya. Dan kita melewati jembatan. Jembatan di sini itu lebih tinggi ya, karena memang harus dilalui ini, dilalui perahu ya. Ayo lihat kuburan yuk, lihat makam. Kita lihat makam, kita belok kanan dulu. Jembatannya kayak gitu. Jadi memang kebanyakan makam di sini itu berbeda dengan wilayah yang lain. Kita menuju makamnya ya. Makamnya di tengah-tengah tambak ini. Seperti itu teman-teman. Ini makamnya Kang. Makamnya. Makamnya teman-teman. Jadi pada terendam air itu. Wih, pada tenggelam. Makamnya pada tenggelam teman-teman. Bentar yo, tak berdiri sebentar. Tenggelam. Makamnya tenggelam. Loh. Tenggelam. Oh, ini jadi untuk orang banyak gitu loh. Yang ini loh kan. Oh, sesepuh. Oh, ini yang sesepuh, makam yang lebih tua begitu ya. Ini ya, makam yang lebih tua ya Kang ya. Jadi itu ya Kang ya. Kalau apa namanya? Masih berfungsikah ini makam? Iya, masih berfungsi ya. Jadi orang meninggal tetap dimakamkan di sini. Cuma caranya itu kalau musimnya seperti ini maka bawa tanah dari luar, ya kan? Bawa tanah dari luar, ditaruh di mana tempatnya yang lapang, ya kemudian buat gundukan. Yang gundukan itu nanti akan dilubangi tengahnya, dibuat tempat orang yang meninggal. Jadi seperti itu loh. Itu yang gundukan itu kan gundukan. Gundukan yang atas itu kan mesti meninggalnya dalam pasti dalam waktu banjir itu meninggal. Oke. Kalau seperti ini Seperti itu ya. Marau, jadi ini bisa tanpa buat gundukan bisa. Tapi kalau yang gundukan seperti itu Nah, itu. marau. Itu bapaknya lagi dari tambak itu. Halo Pak. Awas awas. Jangan banyak gerak. Seperti ini kondisi makam yang ada di tengah-tengah tambak ya. Jadi memang dikelilingi air. Ini semuanya ini air semua ini. Nah, bayangkan teman-teman. Jadi kalau ada yang meninggal di musim kemarau begitu ya,
masih mending begitu, karena ini semuanya ini yang meskipun saat ini adalah air, kalau di musim kemarau itu ini sudah daratan, saudaraku, kelihatan tanahnya gitu loh, sehingga lebih mudah kalau proses pemakaman dari orang yang meninggal di desa ini. Namun kalau di musim penghujan seperti ini, nah di sini tuh air semua, sehingga mereka harus membawa tanah ya dari darat begitu, dimuat perahu seperti ini. Nah, dimuat perahu seperti ini, terus baru menimbun ini dulu, menimbun tempat pemakamannya dulu sampai benar-benar padat dengan tanah. Setelah itu baru digali, terus dengan peti juga. Di dalam petinya harus ada terpal ya, supaya airnya tidak masuk begitu. Lumayan ini butuh tenaga dan biaya yang cukup besar, saudaraku. Jadi kalau teman-teman ingin apa ya, wisata alam yang sangat alami ya sini nih. Masih gratis, orang mancing masih gratis. Kita akan melanjutkan perjalanannya menuju ke Dusun Waru, teman-teman. Uniknya Dusun Waru ini berada di paling ujung begitu ya. Ini Dusun Dukun, yang paling ujung Dukun. Oh, yang paling ujung Dusun Dukun. Kita menuju ke Dusun Waru. Itu ada bapaknya itu, yang lagi naik perahu itu. Wih. Gak kena ngongkel itu. Ayo, jangan rewel lagi yuk, jangan rewel lagi. Oh, tuh. Kan asik ya. Jadi pemirsa, kalau kalian ingin jalan-jalan di Desa Bojo Asri ini, nanti langsung searching saja di Google Maps ya. Desa Bojo Asri, Kecamatan Kalitengah, Lamongan. Nanti kalian bisa langsung datang ke warga untuk minta antar begitu keliling di kampung ini, begitu Kang ya. Seperti itu. Karena memang belum resmi untuk dijadikan tempat wisata, sehingga kalian bisa lah nanti minta ke warga, Pak, boleh nggak aku diantar jalan-jalan gitu, seperti itu teman-teman. Atau bisa nanti menghubungi Mas Samun, kita nanti selipkan nomor WA Mas Samun, begitu ya. Loh, asik kan di sore hari begitu ya, dengan pemandangan yang masih alami begitu ya, melewati ataupun keliling kampung dengan memakai perahu. Nah, jalan-jalan seperti ini, saudaraku. Nah, begitu. Kalian kalau hobi mancing ataupun tidak hobi mancing lah, bawa pancing sederhana saja dengan umpan cacing begitu, pasti dapat. Kebanyakan itu gampang dapat air, karena memang di sini ini melimpah ruah. Ikannya itu melimpah ruah, saudaraku. Yaitu ke kampung. Ini kampung Dukun tadi ya. Nah, di depan kami ini adalah kampung Dukun, teman. Oke, ini kampung Dukun ya. Tengah-tengahnya ini juga ada jembatan. Itu ada jembatan itu. Ya. Kita harus hati-hati dan harus lewat Ya, di tengah. Betul. Kita lewatin kampung, namanya kampung di Dusun Dukun ya, yang masih satu kelurahan dengan Desa Bojo Asri. Wih, luar biasa ya. Nah, itu teman-teman. Nah, kita sudah di Dusun Dukun ya, merupakan bagian dari desa. Jadi jembatannya itu tinggi karena memang Bojo Asri. Bojo Asri. Jembatannya itu dusun tinggi. Mana kan? Dusun Dukun ya. Dusun Dukun. Dan ini kita melewatin jembatan, teman-teman. Nah, lewat jembatan seperti ini. Ayo. Kita lewat Harus benar-benar di tengah ya. Awas Kang. Luar biasa di kanan kiri itu. Itu sudah rumah. Setiap warga mempunyai perahu. Ini perahunya. Turun ke perahu ya. Bermarga istilahnya seperti itu. di setiap warga itu pasti punya perahu. Ini ya. Jadi rumah-rumah warga seperti ini semua. Jadi kanan kirinya Oh, ada kambing. kanan kiri adalah Kambing. ini juga ada peternakan warga ya. Itu baca peraman-peraman. Oh, Nah, seperti ini ya. kelihatan ya. Melintasi desa menaiki perahu. Jadi kampung warga ini kanan kiri depan belakang itu adalah
Dan ini terjadi hanya di musim penghujan saja. Kalau di musim kemarau ini semua sudah tanah begitu, bukan air lagi. Pasti banjir. Jembatan darurat. Nah ini ya, jadi setiap rumah, setiap rumah itu 90% punya perahu. di depannya pasti ada perahunya. Sehari-hari untuk Ini perjalanan. kita melintasi Eceng gondok ini kan. Eceng Gondok. Dan ini pembatas ya sebetulnya. Ini jaring ini sebagai pembatas Ini model yang sawah punya warga gitu yang sawah warga yang sudah dijadikan tambak kalau di musim penghujan. Kalau musim kemarau ini ditanamin padi begitu. Tuh itu perahunya. Jadi banyak sekali perahu yang ada di sini bersandar karena memang 90% warganya ini mempunyai perahu seperti ini, Bang. Karena di sini itu kebanyakan kalau musim hujan itu tambak. Oh, kayak gini teman-teman. Asik kan ya? Yang mungkin nanti Asik cukup jauh banget. perjalanannya. Pastinya kalian begitu ketika datang ke sini dengan anak keluarga jalan-jalan begitu sambil bawa ini ya, bawa bekal nanti makan sama keluarga di tengah tambak sambil menaiki perahu. Oh, ini kambingnya. Halo. Halo. Robos Enceng Gondok. Robos Enceng Gondok, teman-teman. Wih. Bisa nggak ini? Bisa, bisa. Robos Enceng Gondok. Jadi banyak akan. Nah, supirnya seperti ini ya. Wah, omere. Omai. Oleh. Wah, oke. Luar biasa. Tapi gak pengen, ha? Ayo, gak pengen Rene dah. Air bersih nih bagaimana? Jaring ini mulai muda. Ayo. Jaring udah lah. Jaring udah lah. Oh, anu. Di kopi. Dua kali mes anu. Enak, cek hemat. Krisis air apa, Kang? Mboten anu apa mesinnya apa jalurnya ada yang bocor. Oh, jalur air bersihnya ada yang bocor. Sehingga ada beberapa dari dusun itu yang Mandinya dikali alternatifnya. mandi Memang di kali. untuk pengelolaan PDAM desa itu gimana, kan? Ya, ditangani oleh BUMDes. Bumdes. Jadi tangan BUMDes ini semacam kayak IPAM ya. Gitu. Oh. Aman kok ya. Iya, apa Satu dua dusun satu tandon. Satu dusun, satu tandon air. Gitu ya. Kan ini Bengawan tuh, Kang, ini, Kang. Ya ini Bengawan. Nah ini Loh. kan orang sini mengatakan dam ini dam air. Jadi Oh, dam air. kalau Kok nggak ditutup ini, kan? Nggak ditutup. Kalau biasanya ditutup itu ketika butuh air untuk pertanian, untuk musimnya tanam. Jadi dibuntu kemudian air dimasukkan ke sini. Airnya dimasukkan ke sini untuk tandon gitu kan? Bukan? Untuk mencari penyedot air kemana? Oh, penyedot air. Nah ini kan, ini kalau ini sudah Bengawan. Ini Bengawan Jero ini namanya. Ini Bengawan Jero. Turi, Kecamatan Kalitung. Yang itu Kecamatan Beda Turi, kecamatan berarti ini, kan? Ya ini udah kecamatan cuma dipisah oleh kali. perbatasan ya antar kecamatan ya. Bengawan Jero ya, Kang. Ya? Dipisah oleh sungai ini. Ini Bengawan Jero. Ini sungai asli ini. Jadi ini yang dimaksud nyenengan sisi sungai yang paling selatan. Iya, ini sungai yang paling selatan ini. Ini sungai yang paling selatan. Bengawan Jero. Bengawan Jero. Oke. Ya dia kan nam sini. Siap. Oke, oleh yang ini. Oleh iki. Ini kan sungai sudah. Bengawan. Kita nyalakan mesinnya lagi karena memang ada beberapa titik yang tidak boleh menyalakan mesin, Kang ya. Ya. Dikarenakan ada ini tanggul yang agak rawan longsor begitu ya. Nah, kita nyalakan mesinnya lagi. Menghadap ke depan. Yuk. Itu ada lagi benahin ini dapur. Ada warga yang lagi benahin dapur. Nah itu. Nah itu. Yuk, kita lanjutkan yuk perjalanannya yuk. Luar biasa.
tanda bahwasanya di sebelah dari tanda bambu ini yang ditancapkan ini ada karamba begitu ya. Mungkin ada warga yang memelihara ikan begitu. Itu bapaknya lagi itu. Halo Pak. Tuh. Luar biasa teman-teman. Oh ini makam. Di sana itu makam. Jadi sungai utamanya itu yang sisi selatan itu ini ya, Bengawan Jeru atau Sungai Jeru begitu. Jeru itu dalam gitu ya. Ini desamu ya. Keluarga ibunya itu. Tuh ibunya tadi cuci. Keliling sih Bang. Oh itu warga desa Bujo Asri. Luar biasa. Jadi di sini tuh ketika di sore hari itu kebanyakan warga selain juga cuci baju, mandi begitu. Memiliki perahu masing-masing ya. Jadi setiap Nah itu warga perahunya itu memiliki baris. perahu. Itu neneknya. Hah? Ya. Kita ini sudah berada di sungai utama teman-teman, dan sudah kelihatan sekali memang untuk lebar dari sungai ini kisaran 50 meter ya. Nah, di depan rumah warga ini itu masing-masing mempunyai perahu dan kebanyakan rumah yang ada di sini itu langsung menghadap ke sungai. Oh iya, ini rumahnya malah menghadap ke sungai semua ya, bukan menghadap ke jalan tapi menghadap ke sungai yang di sini loh. Aktivitas warga Oh ini setiap jalannya hari ternyata ada jalan itu di samping mencari di pinggir sungai. itu mencari ikan teman-teman ya. Untuk dua sungai yaitu Bengawan Jeru sama Bengawan Lagi-lagi Solo. kita Nah seperti inilah aktivitas sisihkan warga gitu ya. di sekitar teman-teman. Nah itu ada Cakra Panorama. di lintas. Nah, juga warga yang aktivitas warga Oh itu bapaknya lagi benahin itu penjebak ikan. kayak pramba ya, perayang ya. Kalau masyarakat sekitar itu menamai dengan perayang ya. Perayang itu seperti ini teman ya, takjub ya. Nah ini ya teman-teman, ini namanya Itu perayang. jebakan ikan namanya. Yang ini teman-teman. Nah ini jebakan ikan. Oke pemirsa semuanya, pemirsa Bebetang Pring, saya perlu dukungan kalian ya. Apa pendapat kalian ketika di desa Bujo Asri Lamongan ini dijadikan tempat wisata? Yaitu wahananya adalah menyewa perahu yang dikemudikan oleh warga begitu ya, dipandu oleh warga keliling-keliling desa Tembus nih ya, menggunakan transportasi air yaitu perahu ini begitu. ya tembus. Yuk support kami dan mohon untuk berarti ya? kunjungi saudaraku ya. Itu Mohon berarti. untuk kunjungi menikmati suasana di desa Bujo Asri, Oh Karangpinang di Kecamatan Kali Tengah Lamongan Inilah, ini. teman-teman ya. Jadi Aktivitas kalian warga kalau di sekitar, mau ya. nanti Aktivitas warga Aduh, Allah. yang ada di sini ya teman. Coba Cakra Panorama. Jadi kalian nanti kalau mau berwisata melihat suasana desa, nah warga di sini dengan kearifan lokalnya begitu, nah itu teman-teman ya, Aktivitas warga yang menggunakan perahu keliling-keliling kampung begitu ya. Kalian boleh
mengunjungi desa ini. Nanti kalian bisa langsung ke warga karena hampir semua warga mempunyai perahu. Halo ibu. Ini ibunya berani banget ya. Tuh. Harapannya hanya 25%. Jadi mohon teman-teman dukungannya di sisi lain dengan dukungan pendapat kalian, dan nanti langsung saja datang ke sini ya, support desa Bojo Asri ini yang nantinya ada rencana kedepannya untuk dijadikan tempat wisata. Jadi kalianlah yang menjadi potensi kami untuk support desa ini ya, dengan datang mengunjungi desa ini, menikmati suasana keliling kampung menggunakan perahu, nanti langsung ke warga ataupun ke Mas Samun. Saya akan cantumkan WA Mas Samun di deskripsi. Jadi kalian nanti searching di Google Maps Desa Bojo Asri, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Ketika nyampe di sini langsung menghubungi beliau. Tidak hanya Mas Samun nanti ke depannya teman-teman, ada banyak dukungan dari warga untuk ini ya, rencana dari desa ini dijadikan tempat wisata. Karena ini terjadi hanya di 1 tahun sekali di musim penghujan, saudaraku. Yaitu suatu desa yang dikelilingi oleh sungai. Suatu desa dengan 1000 sungainya, satu desa yang hampir daratannya tergenang air. Namun ini menjadi hikmah tertentu, hikmah tersendiri bagi warga sini. Selain juga mereka memanfaatkan wilayahnya untuk budidaya ikan di tambak mereka, di sisi lain mereka juga nantinya kalau ini dijadikan tempat wisata akan menjadi income tersendiri bagi desa ini. Jadi seperti ini saudaraku ya, di sore hari di desa Domdoman ini, maksud saya di desa Bojo Asri ini, di Dusun Domdoman. Seperti inilah kondisi di sore hari, aktivitas warga dengan kearifan lokalnya ya. Mereka selain juga mengolah ikan, budidaya ikan di tambak dan di sungai begitu ya. Hampir di semua warganya mempunyai perahu. Nah, kondisinya seperti ini. Luar biasa. Nah, itu bapaknya itu. Luar biasa. Jadi memang kebanyakan dari warga itu ini ya, memanfaatkan sungai ini untuk transportasi ataupun untuk menuju ke wilayah yang lain itu menggunakan perahu. Nah, itu ada bapaknya begitu ya. Ada kakek-kakek yang dayung perahu dengan istrinya. naik perahu. Luar biasa. Ini kakek sama nenek ini romantis sekali mendayung perahu. Oh. Wah. Bu. Oh. Nah, di sini juga. Nah, itu ada bapaknya itu. Jadi ini bukan di Kalimantan ya. Tapi ini di Jawa. Jadi memang di sini tuh banyak sekali jembatan ya. Jembatannya tuh unik begitu. Jadi jembatannya itu agak tinggi karena memang harus dilintasi oleh para perahu warga, dibuat meninggi seperti ini teman-teman. Nah, kita akan melintas jembatan. Wih, luar biasa.
dari pemirsa yang ingin datang ke sini, yang pastinya kalian akan puas ya. Karena memang untuk melintasi ataupun keliling di Desa Bojo Asri ini tidak hanya membutuhkan 15 menit, 30 menit, ini lebih teman-teman. Saya sudah hampir 2 jam. Makanya kalian akan puas begitu menikmati suasana di Desa Bojo Asri ini. Luar biasa dengan kearifan lokalnya, dengan suasana desanya, bagaimana mereka aktivitasnya, selain juga sebagai petani tambak, ikan, di sisi lain mereka juga mempunyai ini apa namanya peliharaan seperti kambing begitu. Kita memutar dulu. Nah, memutar dulu teman-teman. Kang. Itu sampean? Ombak.